Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andre Graystone Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 25 Mei, hari Sabtu, teman-teman. Tentunya kita udah dapat beberapa rilis data yang cukup penting ya di perdagangan hari ini. Oke, pembahasan kita mulai dulu dari kalender ekonomi. Hari ini biasanya hari Sabtu nggak terlalu banyak ada sentimen yang memberikan impact terhadap market. Market juga bakalan close ya, seperti market saham, kemudian komoditi, forex, itu bakalan tutup perdagangannya dan trader-trader besar pun juga biasanya akan off di hari weekend, teman-teman. Jadi di perdagangan kemarin kita dapat beberapa data terkait dengan core retail sales dari Inggris ya, kemudian juga ada Fed balance sheet Amerika Serikat yang terus mengalami penurunan. Ini bagus untuk yang namanya inflasi ke depannya supaya bisa tetap turun. Lalu ada Eurogroup meeting, durables good order dari Amerika Serikat mengalami kenaikan. Ini memberikan impact terhadap potensial penguatan dari dolar. Kemudian juga ada Michigan 5-year inflation. Data kemarin berhubungan sama inflasi yang ada di Michigan, Amerika Serikat. Itu sih beberapa rilis data yang kita temukan di perdagangan kemarin dan bakalan sangat-sangat penting untuk kita melihat seperti apa berita di minggu depan. Minggu depan akan ada beberapa member FOMC yang kembali pidato. Jadi mirip seperti yang terjadi di minggu ini, teman-teman. Jerome Powell akan speech di minggu depan. Kemudian Christine Lagarde dari European Central Bank ya. Ini anggota member FOMC itu bakalan banyak speech. Sepertinya sih juga akan ada pembahasan terkait dengan kapan ETF dari Ethereum ini bisa diperdagangkan. Bakalan ya memberikan impact yang bagus untuk volatilitas dari market. Kemungkinan market masih bakalan wait and see, masih bakalan sideways teman-teman untuk perdagangan minggu depan sampai ada beberapa keputusan penting yang diambil oleh pemangku kebijakan ini. Oke, itu sih beberapa rilis data yang akan kita temuin, jadi siap-siap aja teman-teman. Kalau kita lihat dari berita kemarin ya, kemarin kita agak telat dapat informasinya, ternyata Ethereum ETF itu sudah di-approve oleh SEC teman-teman, di mana banyak sekali memang rilis data kemarin ya, dan SEC juga nampaknya agak sedikit sibuk karena beberapa meeting dengan parlemen teman-teman, di mana akhirnya SEC itu dibagi wilayah kekuasaannya atau wilayah otoritasnya mengenai tentang perdagangan. Ya, SEC dan juga CFTC itu sudah dibagi dan ini merupakan salah satu pemecahan yang dilakukan teman-teman guna untuk mempertegas sebenarnya otoritas dari SEC itu di mana. Ya, jangan sampai SEC terlalu banyak mendominasi. Ya, dan Ethereum ETF kemarin dapat approval terkait dengan proposal 19B-4 teman-teman. Tapi Ethereum ETF ini belum bisa diperdagangkan karena dari proposal S-1 itu belum mendapatkan approval. Jadi kalau kita lihat dari pernyataan kemarin, ada beberapa perusahaan manajer investasi yang berhasil mendapatkan approval. Itu datang dari Grayscale Ethereum Trust, kemudian Bitwise Ethereum ETF, kemudian nomor 3 ini ada iShare Ethereum Trust, ini dari BlackRock. Itu terus ada FunEgg Ethereum Trust, ARK Invest ya, 21 share Ethereum ETF, terus juga ada Invesco Galaxy Ethereum ETF, Fidelity Ethereum Fund, dan juga Franklin Ethereum ETF. 8 manajer investasi atau 8 produk tersebut sudah mendapatkan approval dari SEC yang tentunya menandakan bahwa Ethereum ETF ini sudah approve. Tapi kita masih menunggu tentang proposal terbaru untuk bisa mulai memperdagangkan dari produk Ethereum ETF ini. Jadi kondisinya ini agak mirip, enggak sih, agak beda sih sama yang terjadi pada approval Bitcoin ETF di 4 bulan lalu. Teman-teman, 4 bulan lalu
dari proposal itu di-approve semuanya ya, sehingga Bitcoin hari ini di-approve, lagi beberapa menit itu sudah bisa diperdagangkan, sudah bisa ditawarkan oleh banyak manajer investasi. Makanya waktu itu pergerakan Bitcoin lumayan melesat tinggi, teman-teman, karena permintaan udah mulai masuk ya ke beberapa manajer investasi. Tapi ini agak beda sama yang terjadi pada Ethereum, di mana yang di-approve itu baru proposal untuk apa namanya, perdagangannya aja. Namun ini proposal untuk penyelenggaraan, teman-teman, sudah di-approve ya untuk 19B/4, namun masih menunggu kapan izin dari Bitcoin ETF ini, Ethereum ETF ini bisa mulai diberlakukan. Jadi masih butuh satu proposal yang namanya S1 supaya bisa diperdagangkan. Kalau di sini sih kita lihat belum ada tanggal pastinya kapan proposal tersebut bakalan di-approve, sehingga Ethereum ETF masih belum bisa diperdagangkan. Jadi kalau sudah bisa diperdagangkan, kemungkinan demand akan baru meningkat, teman-teman. Kita akan lihat gimana berita ke depannya, kapan tanggal mainnya akan tercapai. Kemudian melihat dari keputusan ya dari SEC yang menyetujui Ethereum ETF, ini merupakan sebuah indikasi bahwa Ethereum sebenarnya bukanlah sekuritas ya, melainkan Ethereum bisa dikategorikan sebagai komoditas, dan ini merupakan salah satu tonggak awal. Dan setelah ETF spot Ethereum ini di-approve, ternyata banyak sekali spekulasi yang muncul terkait dengan peluncuran ke depannya akan ada beberapa kripto lain yang juga berpotensi atau yang dispekulasikan bakalan juga meluncurkan produk ETF kayak Solana yang punya potensi, dan juga XRP yang mungkin di tahun 2025 bisa menjadi new story of crypto. Oke, masih ditunggu, ini masih berupa spekulasi ya. Kayaknya market Solana dan juga XRP coba buat digoreng, teman-teman. Siapa tahu masih bisa dinaikkan. Ini prediksi dari Standard Charter. Kemudian dari berita yang lain. Nah, setelah Ethereum ETF di-approve, lalu sektor kripto apa aja yang menarik untuk dipantau? Yang pertama adalah layer kedua dari Ethereum. Ya, ini berhubungan dengan beberapa produk seperti Arbitrum, Optimism, Mantle, kemudian Matic juga ya bisa diperhatikan, kemudian Linea, Starknet, Manta juga bisa dipantau, teman-teman, karena tentunya approval dari Ethereum ETF ini bakalan bisa memberikan impact ya terhadap beberapa layer kedua. Kemudian Ethereum restaking, tentunya teman-teman udah tahu ada Eigenlayer yang bisa diperhatikan, ada EtherFi yang juga bakalan sangat-sangat menarik. Lalu meme token yang running di jaringan Ethereum kayak Shiba Inu, PP, Floki, itu juga bisa menjadi salah satu token yang bisa teman-teman pantau. Kalau boleh aku satu tambahkan adalah Ondo Finance. Ondo Finance kemarin menguat ya, dan juga koin-koin dengan narasi RWA beberapa itu juga mengalami kenaikan di perdagangan kemarin. Bitcoin Whales saat ini mengalami tren peningkatan. Jadi Whales belakangan itu terpantau meningkat tentang kepemilikan dari Bitcoinnya, teman-teman. Jadi belakangan ini bisa dibilang merupakan salah satu indikasi secara jangka pendek ya, di mana ada peningkatan jumlah holder dari 30 hari. Artinya Bitcoin holder yang punya aset besar sudah hold Bitcoin selama 30 hari itu mengalami peningkatan, yang merupakan ini sebuah indikasi memang indikasi positif untuk market setelah kemarin sempat ada outflow yang sangat-sangat besar dari beberapa hedge fund kayak Grayscale yang mengalami arus keluar. Tapi dalam beberapa minggu terakhir sejak 20 Mei kalau kita lihat dari data ini sudah mulai mengalami peningkatan akumulasi. Jadi ini bisa menjadi indikasi bagus untuk pergerakan kripto ke depannya. Kalau kita lihat dari data source of value di perdagangan kemarin pun juga kelihatan di sini ada inflow yang terjadi di beberapa manajer investasi kayak BlackRock, Fidelity, ARK Invest, Bitwise. Ya, itu dari Bitcoin US. Kalau kita lihat dari Hong Kong belum terlalu banyak ya memberikan sumbangsi untuk peningkatan dari harga, teman-teman. Kemarin juga nggak ada inflow sama sekali dari beberapa manajer investasi di Hong Kong kayak Bosera,
terus juga AMC dan juga Harvest. Belum terlalu banyak kontribusinya. Dilihat dari Ethereum Spot ETF di Hong Kong pun juga nggak terlalu banyak pergerakan. Itu. Jadi yang masih paling besar memberikan sumbangsi adalah market Amerika. Itu, teman-teman. Jadi Ondo Finance melesat, teman-teman mungkin ada yang bingung, beli Ondo di mana? Ya, beli di beberapa exchange yang tentu saja sudah support ya perdagangan dari Ondo, terutama untuk market spotnya. Salah satu yang bisa teman-teman pakai adalah aplikasi Bitime, teman-teman. Jadi Bitime ini adalah exchange yang sudah teregulasi di Indonesia yang bisa teman-teman pakai untuk melakukan perdagangan aset kripto yang lagi hype. Itu banyak banget sudah listing di aplikasi Bitime. Jadi untuk teman-teman yang mau daftar Bitime bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi. Karena banyak sekali aset-aset token yang sudah di listing ya, token-token yang hype yang sudah di listing oleh Bitime. Gitu. Jadi Bitime juga lagi ngadain campaign, ada sekitar 3 juta PLPA atau Palapa token yang sedang mereka share dalam bentuk airdrop, yang kedepannya PLPA ini akan menjadi token governance daripada Bitime. Gitu. Jadi lagi bagi-bagi airdrop, 14 hari lagi bakalan ditutup, teman-teman. Jadi buruan teman-teman yang mau ikutan ya. Di sini ada beberapa cara untuk teman-teman ikut, yaitu melakukan pendaftaran udah pasti. Yang kedua, teman-teman melakukan deposit, teman-teman. Jadi deposit kalian akan diakumulasi, dikumpulkan. Kemudian teman-teman juga bisa menambah poin kalian dengan melakukan akumulasi transaksi berupa USDT ataupun beberapa pair dari yang sudah disediakan oleh Bitime. Nanti poin-poin tersebut akan dikumpulin, teman-teman. Baru kalian bisa melihat berapa perkiraan teman-teman bisa memperoleh Palapa token. Kemudian juga ada beberapa cara lain seperti teman-teman bisa mendapatkan undian keberuntungan, dan juga teman-teman bisa invite friend kalian supaya teman-teman bisa memperbesar peluang teman-teman untuk gain profit, terutama dari event dari Palapa token ini. Kemudian sebenarnya ada beberapa cara lain untuk teman-teman bisa dapetin hadiahnya ya, kayak ikutin airdrop. Ada 700 juta Palapa yang bisa teman-teman menangkan juga sampai 30 Mei. Jadi buat join ini teman-teman wajib punya Zayli ya. Jadi login dulu di akun Zayli kalian, menangin kuisnya. Jadi ini aku udah aku selesaikan kuisnya, teman-teman. Jadi kuis-kuisnya gampang, kayak follow beberapa akun sosial media dari Bitime, kemudian melakukan pendaftaran. Mungkin teman-teman juga bisa deposit ya, minimal 100.000 rupiah. Itu teman-teman bisa dapatin poin. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan trade ya, 50.000 rupiah aja. Jadi kecil banget modal yang diperlukan. Nanti poin-poin tersebut itu akan dikonversikan menjadi XP, di mana XP tersebut nanti bakalan menjadi menjadi momen penting, poin penting buat kalian buat klaim Palapa tokennya. Gitu. Jadi eventnya terbatas, teman-teman yang mau ikutan ya monggo aja ikutan. Oke, kita akan lihat gimana pergerakan dari beberapa aset kripto ya, teman-teman. Dari Bitcoin sendiri kemarin mengalami kenaikan setelah bisa dibilang penurunan terjadi dalam beberapa waktu. Kemarin meningkat, ada inflow yang terjadi pada market Bitcoin. Bitcoin dominance kembali meningkat ya. Kemudian Ethereum udah mulai terkoreksi, teman-teman, karena Bitcoin bisa dibilang masih mendominasi. Jadi beberapa altcoin kemarin agak sedikit drop. Jadi untuk saat ini kalau kita perhatikan dari beberapa pergerakan kripto, teman-teman yang masih menarik ya menurut saya adalah DeFi. Koin-koin DeFi, ada momentum DeFi summer, teman-teman boleh perhatikan ya. Kemudian juga layer kedua kemarin udah ya, Manta juga udah naik lumayan signifikan, tapi kemarin ada koreksi yang lumayan besar, teman-teman. Beberapa koin yang masih strong itu kayak Ton Telegram masih lumayan bagus. BNB juga masih cenderung strong. Ondo Finance kemarin naik ke level yang lebih tinggi ya, teman-teman. Jadi narasi RWA kemungkinan masih akan menjadi momentum di kuartal kedua ini. Jadi bisa diperhatikan juga. Kalau dari Bitcoin-nya sendiri arahnya kemana? Saya rasa masih bakalan mengarah potensial untuk naik, teman-teman. Pergerakan Bitcoin cukup stabil belakangan.
ya dengan inflow dari smart money yang meningkat. Kalau kita lihat dari data on-chain CryptoQuant ini, teman-teman, ya sepertinya kita masih harus melewati beberapa fase. Seperti biasa, kalau Bitcoin mau transisi, maka akan ada inflow yang masuk ke Ethereum, teman-teman. Setelah Ethereum barulah koin-koin big cap. Ya, dan meme token biasanya akan running lebih dulu sebagai indikasi awal kalau alt season bakalan hadir. Itu. Jadi buat teman-teman yang lagi nantikan kapan sih alt season, ya tunggu meme token kembali running dan juga small cap. Karena biasanya para whales itu cari cuan di meme token. Di meme token dicari cuan dan juga small cap. Cuannya tersebut biasanya akan masuk lagi ke Bitcoin ke depannya. Bitcoin naik, Ethereum naik, dan Big Cap naik, barulah alt season bisa terrealisasikan. Jadi indikasi awalnya kita belum lihat ya. Nanti kita akan lihat beberapa pergerakan meme token yang udah mulai running, udah mulai naik. Nah itu biasanya adalah indikasi teman-teman kita akan masukin alt season. Jadi siap-siap tuh borong beberapa proyek-proyek layer kedua, ataupun proyek DeFi, cyber security, RWA, ketika meme token sudah mulai running. Jadi paling gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram tempat aku untuk update berita-berita terbaru ya tentang market kripto. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja. Akhir kata saya Andre, makasih.